Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan kita pada kesempatan kali ini terambil dari surat 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, renungan kita pada kesempatan kali ini saya memberikan tema yaitu berani menyuarakan kebenaran. Di dalam bagian firman Tuhan ini merupakan nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Tesalonika. Yang pertama adalah supaya jemaat menghormati para pemimpin mereka. Para pemimpin di sini merujuk kepada para pemimpin dalam artian yang berada di gereja, di mana para pemimpin tersebut bertanggung jawab terhadap pemeliharaan iman mereka. Akan tetapi pemimpin yang harus dihormati adalah pemimpin yang bekerja keras, pemimpin yang tulus di dalam melayani Tuhan dan mengayomi jemaat. Karena pemimpin yang tulus dan mengayomi jemaat, maka pemimpin tersebut tidak akan sungkan-sungkan untuk menegur ketika ada jemaatnya yang melakukan kesalahan. Dan pemimpin seperti inilah yang harus dihormati oleh para jemaat. Kita bisa membaca di ayat yang ke-12, hormatilah mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Di situ menunjukkan bahwa pemimpin yang dimaksud adalah pemimpin dalam hal rohani yang memelihara kehidupan jemaat sehingga jemaat bisa bertumbuh iman mereka di dalam Tuhan. Kemudian Bapak Ibu Saudara, nasihat yang selanjutnya yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika adalah yaitu supaya mereka hidup selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Ini merupakan nasihat yang kedua yang diberikan atau disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Mengapa? Pertanyaannya, Rasul Paulus memberikan nasihat ini karena ketika jemaat hidup dalam damai seorang dengan yang lain, maka akan tercipta suatu keharmonisan yang akan memunculkan atau melahirkan pertumbuhan iman di dalam jemaat atau di dalam komunitas gereja itu sendiri. Inilah yang dikehendaki Allah di dalam kehidupan kita orang-orang Kristen, di dalam kehidupan kita umatnya. Oleh karena itu seperti Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Tesalonika supaya mereka selalu hidup dalam damai seorang dengan yang lain, begitu pula dengan kita. Lalu apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa hidup dalam damai seorang dengan yang lain? Yaitu yang bisa kita lakukan adalah sedapat mungkin kita menghindari yang namanya perselisihan, menghindari yang namanya pertengkaran. Karena pertengkaran dan perselisihan merupakan awal atau permulaan perpecahan di dalam suatu komunitas, termasuk di dalam gereja. Kemudian Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat nasihat yang ketiga yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, yaitu nasihat yang ketiga adalah mereka atau jemaat supaya mereka hidup dengan tertib,
Kemudian ketika mereka melihat ada saudara-saudara mereka yang sedang melakukan kesalahan, maka sebagai sesama anggota keluarga Allah, mereka wajib untuk menegur orang yang melakukan pelanggaran atau orang yang hidupnya tidak tertib. Maksud dengan tidak tertib di sini adalah yaitu hidupnya yang sudah menjauh daripada Tuhan, hidupnya yang sudah melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Orang-orang seperti ini harus kita ingatkan sebagai saudara di dalam Tuhan. Akan tetapi Bapak Saudara, ketika kita berhadapan dengan orang-orang seperti ini, kita harus meminta hikmat Tuhan supaya ketika kita menegur orang-orang tersebut akan menerima masukan yang kita berikan sehingga tidak terjadi perselisihan bahkan pertengkaran. Kemudian selanjutnya di ayat yang ke-14 juga dikatakan bahwa hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Tesalonika untuk memberikan penghiburan kepada jemaat lain atau sesama anggota jemaat yang sedang mengalami kesedihan, kepada jemaat atau anggota jemaat lain yang sedang mengalami kesusahan. Kita sebagai orang-orang Kristen, kita diingatkan oleh Rasul Paulus bahwa ketika kita melihat hal-hal seperti ini di dalam kehidupan kita, maka kita harus melakukan apa yang bisa kita lakukan, yaitu menyuarakan kebenaran. Kita jangan takut sebagai anak-anak Tuhan untuk menyuarakan kebenaran. Kalau ada orang-orang yang melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ketika ada orang-orang yang melakukan dosa atau pelanggaran, maka kita harus berani untuk menyuarakan kebenaran. Karena kita harus yakin dan percaya ketika kita menyuarakan kebenaran, maka Tuhanlah yang akan membentengi kita, maka Tuhanlah yang akan membela kita. Kita jangan pernah takut Bapak Saudara untuk menyuarakan kebenaran. Akan tetapi ketika kita menyuarakan kebenaran, maka kita harus meminta hikmat Tuhan sehingga ketika kita menyuarakan kebenaran yang kita suarakan tersebut bisa diterima oleh orang lain, dan orang lain yang kita tegur dia dapat berubah atau orang tersebut dapat berubah dan kembali kepada jalan Tuhan. Di sini dikatakan juga belalah mereka yang lemah. Ketika kita melihat adanya suatu ketidakadilan di dalam lingkungan kita, baik itu di dalam lingkungan keluarga, baik itu di dalam lingkungan pekerjaan kita, baik itu di dalam lingkungan sekolah kita, atau di dalam lingkungan masyarakat, bahkan di dalam gereja, maka kita diberikan tugas dan tanggung jawab untuk menegur hal-hal yang seperti itu, menegur ketidakadilan yang terjadi. Kita jangan membiarkan ketika adanya ketidakadilan di depan mata kita. Ketika kita membiarkan ketidakadilan yang terjadi di depan mata kita, maka secara tidak langsung kita juga sudah ikut di dalamnya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kemudian Rasul Paulus juga mengingatkan kepada kita di sini, sabarlah terhadap semua orang. Artinya apa? Ketika kita menghadapi berbagai macam orang, kita harus menghadapinya dengan penuh kesabaran. Memang kesabaran ini tidak mudah untuk dilakukan, akan tetapi kesabaran dapat dilakukan ketika kita meminta pertolongan kepada Tuhan, meminta kekuatan kepada Tuhan supaya kita diberikan kesabaran di dalam menghadapi berbagai macam karakter orang yang kita temui. Karena kita harus mengerti dan memahami bahwa Allah menciptakan manusia itu dengan karakter-karakternya tersendiri, dengan karakter yang unik antara satu dan yang lainnya. Oleh karena itu keunikan yang dimiliki oleh setiap orang itu tujuannya untuk saling melengkapi, bukan untuk saling menyalahkan atau menyombongkan diri. Bahkan di dalam ayat yang ke-15 dikatakan bahwa janganlah membalas yang jahat dengan yang jahat. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Tesalonika ketika mereka mengalami
perlakuan yang tidak benar, perlakuan yang tidak baik. Bahkan ketika mereka disakiti, maka di sini Rasul Paulus mengingatkan kepada mereka bahwa jemaat tidak boleh atau jangan membalasnya, karena pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Oleh karena itu, kita sebagai orang-orang Kristen membawa segala pergumulan yang kita alami, persoalan yang kita alami kepada Tuhan, menyerahkannya kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan yang berperkara atas kita. Ketika kita menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, maka Tuhan akan melindungi kita, maka Tuhan akan menyertai kita. Itu adalah janji Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Saudara, jangan takut kita untuk menyuarakan kebenaran dimanapun kita berada, asalkan kita meminta pertolongan dan hikmat dari Tuhan, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita suarakan tersebut bisa membuat perubahan ke arah yang lebih baik, sehingga terjadi pertumbuhan iman di dalam Kristus. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini, saya akan berdoa untuk kita semua. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengingatkan kepada kami untuk kami supaya dapat hidup di dalam kasih antara satu dengan yang lainnya, supaya kami bisa saling tolong menolong. Tuhan, ajar kami Tuhan untuk kami berani menyuarakan kebenaran dimanapun kami berada Tuhan, sehingga melalui keberadaan kami nama Tuhan boleh dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.